Di awal periode Masehi, pernah terjadi suatu peristiwa yang mampu mengubur suatu wilayah serta membinasakan semua penduduk di dalamnya, hanya dalam satu kali fase erupsi. Di dunia ini terdapat cukup banyak peradaban yang bisa dikategorikan lebih maju dibandingkan peradaban lain pada masanya. Bahkan peradaban tersebut masih meninggalkan ide-ide, gagasan, prinsip, bahkan ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia hingga pada zaman modern saat ini. Salah satu peradaban yang dianggap lebih maju dibandingkan zamannya adalah peradaban Romawi kuno, yang terkenal dengan tokohnya yaitu Julius Caesar. Sejarah peradaban Romawi kuno dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi di kota Roma. Peradaban Romawi kuno dibagi menjadi 3 era pemerintahan, yaitu periode kerajaan Romawi pada 753 sampai 509 sebelum Masehi, kemudian periode Republik Romawi pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan periode Kekaisaran Romawi pada 27 tahun sebelum Masehi sampai 395 Masehi. Hingga pada akhirnya Kekaisaran Romawi harus terpecah menjadi 2, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 395 Masehi. Diakui atau tidak, peradaban Romawi kuno memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia modern saat ini. Banyak bidang di masa modern saat ini yang dipengaruhi oleh peradaban Romawi kuno, mulai dari perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, ketatanegaraan, militer, kesenian, hingga kesusastraan. Bahkan perkembangan di bidang ilmu teknik dan arsitektur juga banyak dipengaruhi oleh peradaban Romawi kuno. Karena pada zaman Romawi kuno, perkembangan teknologi dan arsitektur bisa dibilang cukup mengagumkan. Mereka sudah bisa membuat jalan raya, akuaduk, monumen-monumen, serta istana-istana yang berukuran besar. Hal tersebut menginspirasi dan terus dikembangkan dalam disiplin ilmu sipil dan arsitektur sampai zaman sekarang. Selain itu, ada pula istilah yang muncul pada zaman Romawi yang disebut res publica, yang secara harfiah berarti urusan publik atau masalah publik, di mana di zaman berikutnya diadopsi menjadi istilah republik, yang merupakan salah satu bentuk negara yang banyak digunakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kedikdayaan pemerintahan Romawi kuno memang sangat luar biasa. Wilayah kekuasaannya bahkan mencapai Afrika Utara dan Jazirah Arab. Namun, kehebatan tersebut tidak semerta-merta membuat kekuasaan Romawi kuno menjadi tenang-tenang saja. Terdapat sebuah peristiwa yang sangat mengerikan pada zaman tersebut. Lebih spesifiknya pada era Kekaisaran Romawi kuno, di mana peristiwa tersebut mampu membinasakan ribuan manusia dan menghancurkan beberapa kota di Italia. Peristiwa tersebut bukan berasal dari konflik politik seperti peperangan antar kerajaan ataupun perang saudara, melainkan hanya sebuah bencana alam, yaitu erupsi Gunung Vesuvius. Gunung api Vesuvius merupakan sebuah gunung api yang terletak di negara Italia, yang lebih spesifiknya berada di provinsi Napoli. Gunung Vesuvius merupakan bagian dari Campanian Volcanic Arc, atau busur gunung api yang berada di sekitar Teluk Napoli, Italia. Gunung api Vesuvius terbentuk akibat proses konvergen antara lempeng Afrika dan lempeng Eurasia yang berada di Eropa, di mana sebagian lempeng Afrika masuk di bawah lempeng Eurasia yang berada di Italia, sehingga membentuk zona subduksi yang memicu terbentuknya gunung api di sekitar wilayah tersebut. Sebenarnya, Gunung Vesuvius hanyalah sebuah kerucut gunung api yang berada di atas gunung api yang lain. Sebelum kerucut Vesuvius muncul, terdapat gunung api lain yang disebut sebagai gunung api Somma. Namun, tubuh gunung api Somma sebagian telah hancur dan meninggalkan sebuah kaldera besar. Diketahui, erupsi terakhir Gunung Somma terjadi pada 17.000 tahun yang lalu, atau di akhir kala Pleistosen.
Di tengah kaldera tersebut, kemudian muncul gunung api baru yang saat ini disebut sebagai Gunung Vesuvius. Sisa kaldera Gunung Somma saat ini hanya tinggal sekitar setengah saja, terutama yang menghadap ke Teluk Napoli. Terlihat tebing tinggi yang membentuk setengah lingkaran yang menghadap ke gunung api Vesuvius dan Teluk Napoli. Gunung Vesuvius tergolong jenis gunung api strato atau Somma stratovolcano. Seperti umumnya gunung api strato, Gunung Vesuvius juga memiliki erupsi yang dahsyat. Bahkan tipe erupsi Gunung Vesuvius sudah termasuk tipe Plinian. Berdasarkan catatan sejarah, setidaknya terdapat 54 erupsi Gunung Vesuvius pada kala Holosen. Berdasarkan indeks VEI, rata-rata erupsi Gunung Vesuvius mencapai 3-4 VEI, dan erupsi terbesar mencapai 5 VEI, yang bahkan sudah pernah terjadi sebanyak 5 kali. Jika dibandingkan gunung api di Indonesia, misalnya Gunung Merapi, yang rata-rata erupsinya hanya sekitar 2-3 VEI dan maksimal di 4 VEI, tentu saja erupsi Gunung Vesuvius lebih dahsyat. Bahkan jika dibandingkan Gunung Krakatau yang rata-rata erupsinya berada di 2 VEI, Gunung Vesuvius masih lebih ngeri. Kecuali erupsi Krakatau pada tahun 1883 yang mencapai 6 VEI. Di situ Krakatau baru menang. Sorry ya. Setidaknya level eksplosivitas Gunung Vesuvius bisa dikatakan setara dengan erupsi Gunung Kelut yang berada di 3-4 VEI dan maksimal di 5 VEI. Jadi kalau masih ada yang bilang dan komen, cuma gunung api di Indonesia saja yang erupsinya dahsyat dan berbahaya, saya cuma mau bilang, banyak-banyakin ngopi keponakanku. Kita kembali ke masa di sekitar awal Masehi. Ada sebuah kota di Italia yang berada di Teluk Napoli yang disebut sebagai Pompei. Kota Pompei merupakan salah satu kota yang berada di Teluk Napoli. Namun status kota ini cukup penting, karena Pompei merupakan kota pelabuhan yang memiliki peran menjadi jalur bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan. Lokasi kota Pompei pada zaman Romawi kuno hampir mirip dengan lokasi Pompei di zaman modern ini, hanya saja mungkin luas wilayahnya yang lebih besar. Kondisi geologi kota Pompei bisa dikatakan hampir mirip beberapa pulau di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kota Pompei berada di jalur subduksi lempeng tektonik, sehingga fenomena gempa bumi menjadi hal yang lumrah di sana. Pada tahun 62 Masehi, terjadi gempa bumi yang cukup besar di sana, menyebabkan berbagai kerusakan di kota Pompei maupun kota-kota lain di sekitarnya. Namun, kota tersebut kembali dibangun, karena kota ini memang cukup penting sebagai kota pelabuhan. 17 tahun berlalu semenjak gempa tektonik yang menimpa kota Pompei dan kota di sekitarnya. Namun terdapat ancaman lain dari Gunung Vesuvius yang berada di Teluk Napoli. Sebelum gunung api Vesuvius meletus, terjadi fenomena seismik berupa gempa vulkanik yang terjadi di Gunung Vesuvius akibat adanya perpindahan magma di dalam perut bumi. Kemudian fase erupsi Vesuvius dimulai. Diawali erupsi freatomagmatik dari kawah Vesuvius yang menghujani lereng-lereng gunung terutama di sisi timur. Bongkahan lapili dan abu vulkanik dengan ketebalan sekitar 10 cm meluncur dari lereng-lereng gunung Vesuvius. Pagi hari, tanggal 24 Agustus tahun 79, terjadi injeksi magma dari dalam perut gunung Vesuvius. Erupsi dahsyat dengan tipe Plinian terjadi, menembakkan material vulkanik setinggi kurang lebih 32 km di atas puncak gunung Vesuvius. Material vulkanik yang terbang berwarna putih berubah menjadi abu-abu gelap karena densitas yang semakin padat. Fenolitik putih berubah menjadi tetrafenolitik pumice abu-abu gelap akibat kedahsyatan erupsi tersebut. Hujan pumice atau batu apung yang bersuhu tinggi terjadi selama 7 jam, mulai dari pukul 1 siang hingga 8 malam. Bahkan ketebalan hujan batu apung tersebut mencapai ketebalan 2,5 meter di wilayah Herculaneum.
yaitu sebuah kota yang berada di barat daya Gunung Vesuvius. Erupsi tersebut menyebabkan kematian total dari penduduk Herculaneum. Bahkan berdasarkan sebuah studi, material vulkanik yang mencapai kota Herculaneum mampu memanggang atap pemukiman penduduk mencapai suhu sekitar 140 derajat Celcius. Hal tersebut diyakini menyebabkan penduduk kota Herculaneum tidak bisa menyelamatkan diri, karena mereka akan langsung terpanggang oleh jatuhan batu apung pijar dan awan panas saat lari menyelamatkan diri, sehingga terjadi kemusnahan massal di tempat tersebut. Sayangnya, erupsi belum selesai, karena saat itu gunung api Vesuvius hanya mengeluarkan sekitar 55% dari magmanya. Erupsi Plinian kembali terjadi pada kawah gunung Vesuvius. Erupsi besar yang terjadi selama 12 jam, mulai dari jam 8 malam hingga 8 pagi keesokan harinya, menyebabkan kerusakan yang tidak kalah mengerikannya. Hujan batu apung dan abu vulkanik panas terjadi di lereng gunung Vesuvius dan kota Herculaneum. Erupsi tersebut menyebabkan kehancuran total pada bangunan di area lereng serta sebagian bangunan di kota Herculaneum. Ketebalan material vulkanik di kota Herculaneum yang awalnya 2,5 meter bertambah menjadi 5 meter. Letusan tersebut juga mengarah ke selatan, yaitu di kota Pompei yang berjarak 9 km dari gunung Vesuvius. Hujan abu vulkanik yang mencapai ketebalan 20 cm menutupi kota Pompei dan menyebabkan kematian sebagian penduduknya. Tanggal 25 Agustus tahun 79 Masehi, pasca rangkaian erupsi yang dahsyat sebelumnya, gempa bumi terasa di wilayah di sekitar gunung Vesuvius akibat kegagalan kantung magma Vesuvius. Peristiwa ini memulai fase pembentukan kaldera Vesuvius yang disertai dengan letusan besar yang singkat. Letusan tersebut memuntahkan awan panas dan lapili yang menyebar secara radial, terutama ke arah tenggara. Hujan lapili berukuran kasar dengan ketebalan 70 cm, diikuti lapili halus dengan ketebalan mencapai 4 meter, berhasil memporak-porandakan kota Pompei. Suhu material vulkanik yang mencapai kota Pompei bahkan diperkirakan mencapai 300–360 derajat Celcius. Erupsi tersebut juga menyebabkan warga yang masih selamat dari erupsi hari sebelumnya harus merelakan nyawa mereka. Dan pada akhirnya kota Pompei menjadi kota mati. Erupsi gunung api Vesuvius pada 79 Masehi kala itu merupakan salah satu bencana katastrofik terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Erupsi dengan kekuatan 5 VI tersebut bukan hanya telah menelan lebih dari 1.000 nyawa penduduk sekitar, tetapi juga telah mengubur beberapa kota di zaman Romawi kuno seperti kota Pompei, Herculaneum, Oplontis, Stabiae, dan beberapa pemukiman lainnya. Bahkan pasca erupsi tersebut, aliran lahar yang meluncur dari lereng gunung Vesuvius dan mencapai Teluk Napoli mampu menciptakan tsunami. Namun dari bencana katastrofik tersebut terdapat kisah yang luar biasa yang dikenal sebagai Pliny the Younger. Gaius Plinius Caecilius Secundus merupakan nama lengkap dari Pliny the Younger. Dia adalah saksi mata yang selamat dari peristiwa dahsyat erupsi gunung Vesuvius. Kala itu, ketika erupsi gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, usia Pliny the Younger masih sekitar 17–18 tahun. Bersama ibunya, dia menyaksikan kedahsyatan erupsi Vesuvius dengan kekuatan 5 VI. Pasca erupsi Vesuvius, Pliny the Younger menulis 2 surat yang mendeskripsikan rangkaian peristiwa erupsi gunung api tersebut. Surat yang ditulis Pliny the Younger juga memberikan beberapa detail tanggal dari peristiwa yang ia alami. 2 surat tersebut kemudian dikirim kepada seorang sejarawan Romawi kuno yang bernama Tacitus. Dari 2 surat tersebutlah banyak ahli geologi, vulkanologi,
Bahkan arkeologi yang terbantu untuk mempelajari fenomena vulkanik serta masyarakat yang menjadi korban erupsi tersebut. Bahkan kota Herculaneum dan Pompei yang sudah hilang akibat erupsi Gunung Vesuvius dapat ditemukan kembali setelah terkubur selama kurang lebih 1600 tahun. Selama proses penggalian, banyak jasad manusia yang ditemukan termumikan oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Vesuvius. Berbagai pose mumi manusia ditemukan di kota Pompei dan Herculaneum. Sampai pada tahun 2003, lebih dari 1.000 tubuh manusia yang terselimuti abu vulkanik telah ditemukan di dua kota tersebut. Namun, total jumlah korban dari erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi tetap belum diketahui. Ya, sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @yumnazakirah 8336. Makasih mas buat channel geologi dengan pembahasan enak. Jujur video masnya jadi healing kalau aku lagi bosen materi kuliah. Jadi keinget juga dulu SMP bingung mending ambil kedokteran atau geologi karena tertarik banget neliti Gunung Toba sama gunung-gunung dekat rumah. Ungaran, Perahu, Telomoyo, Merbabu, dan lain-lain. Cuma karena takdir mungkin ya jadi nggak kesampaian jadi geolog. Jadi ambil dokter, hihihi. Makasih banyak mas, semoga sukses channelnya. Ya namanya hidup ya gitu. Yang penting enjoy aja. Terima kasih. Next dari @heriana pernatal 9384. Tahun 80-an kalangan sepuh masih menyebut cereme, tapi seiring berbahasa Sunda standar Priangan menggeser bahasa Sunda lokal hingga generasi lebih muda lebih menyebut sesuai ala Sunda Priangan. Aktivitas terakhir terlihat di mata awam tahun 68-69, batu-batu kecil keluar asap. Jadi benar ya, namanya aslinya dulu Cereme bukan Ciremai. Nice info. Next dari @handmade amatir. Bang, bahas Green Canyon yang ada di Amerika. Berat dan terlalu rumit bahas Green Canyon itu. Ampun. Sulit. Nice. Next dari @mrzoom HZ1RZ. Delta Mahakam selain dipenuhi keanekaragaman hayati di atasnya, di perut buminya juga dipenuhi kekayaan gas alam dan minyak. Betul sekali. Di Delta Mahakam itu memang mengandung gas alam dan minyak. Kan ada tuh, saya lupa pengeboran minyak di sana. Next dari @julkadak. Bang mau tanya, kenapa ya landscape daratan di pulau-pulau wilayah provinsi NTT itu identik dengan pulau-pulau yang kering dan susah ditemukan mata air? Beda dengan pulau-pulau di provinsi sebelah baratnya seperti NTB, Bali, atau Jawa yang lumayan melimpah sumber airnya. Papua, pulau sebelah timur NTT juga banyak sumber airnya. Namun kenapa pulau-pulau di NTT itu beda sendiri ya? Agak rumit kalau NTT memang kondisinya. Kalau Flores itu sebenarnya harusnya ya yang menghadap ke selatan, tengah sampai selatan itu kayak di Ruteng sama Manggarai Barat kalau nggak salah. Pokoknya yang berada di selatan itu harusnya nggak kering sih, karena daerah tersebut kan ada gunung apinya. Kalau seperti Pulau Sumba itu wajar kering karena datarannya kan sebenarnya pegunungan kars. Pegunungan kars kan aslinya itu kapur. Jadi kapur itu punya banyak celah-celah. Nah, gara-gara batuannya banyak celah itu tidak bisa menahan air. Jadi langsung lolos ke bawah. Cuman harusnya di air tanah dalam itu banyak. Di gua-gua harusnya banyak sungai-sungai bawah tanah yang mengalir. Karena karakter daratan kars itu selalu seperti itu. Susah air tanah dangkal, tapi sungai bawah tanahnya itu banyak mengandung air. Tapi di sisi lain juga agak rumit karena daerah Nusa Tenggara Timur itu kan sebagian kan kondisi geologinya itu struktural rumit. Karena selain ada lempeng dari Australia, di sana juga ada lempeng timur itu yang lempeng mikro. Jadi gimana ya, agak rumit. Cuma kalau melihat cirinya daerah yang kering atau enggak itu lihat aja kalau datarannya itu kebanyakan sabana atau dipenuhi rumput.
kemungkinan daerah tersebut kering. Karena rumput itu air sedikit pun tetap bisa tumbuh. Tapi kalau pohon, kalau airnya sedikit nggak bisa tumbuh. Susah, ya itu aja cirinya. Tapi kalau secara geologi memang agak rumit. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Udah gitu aja, terima kasih yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah komen. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.